sebagai urin encer. Lalu bagaimana sih osmosis itu membantu ginjal mengatur volume darah? Caranya, ginjal itu menggunakan osmosis untuk menarik air keluar dari filtrat ginjal kembali ke darah jika tubuh itu membutuhkan lebih banyak cairan, atau membiarkan air diekskresikan sebagai urin jika tubuh itu memiliki kelebihan cairan. Terus bagaimana sih osmosis itu mempengaruhi tekanan darah? Caranya, osmosis itu mempengaruhi volume darah yang pada gilirannya mempengaruhi tekanan darah. Penambahan air ke dalam darah itu meningkatkan tekanan darah, sedangkan pengurangan air menurunkan tekanan darah. Dan apa sih yang terjadi pada sel tubuh jika terjadi ketidakseimbangan osmotik? Sel itu dapat mengalami dehidrasi dalam larutan hipertonik atau pembengkakan atau pecah dalam larutan hipotonik yang dapat mengganggu fungsi vital seperti metabolisme dan komunikasi antar sel. Jadi, osmolaritas adalah parameter yang sangat penting dalam biologi tubuh karena ia mencerminkan jumlah partikel solut, molekul atau ion dalam 1 liter larutan. Parameter ini digunakan untuk mengukur seberapa pekat atau encer suatu larutan yang pada gilirannya mempengaruhi pergerakan air melalui osmosis. Poin pertama, definisi osmolaritas. Osmolaritas itu dinyatakan dalam satuan osmol per liter atau miliosmol per liter. 1 osmol adalah jumlah partikel solut sebanyak 1 mol, 6,02 dikali 10 pangkat 23 partikel yang terlarut dalam 1 liter larutan. Osmolaritas normal cairan tubuh manusia adalah 300 miliosmol per liter yang mencerminkan konsentrasi total solut dalam tubuh. Poin kedua, contoh perhitungan osmolaritas. Untuk memahami osmolaritas, mari kita lihat beberapa contoh spesifik. Pertama, ada glukosa. Jadi, glukosa adalah zat yang tidak terdisosiasi dalam larutan. Artinya, setiap molekul glukosa itu tetap utuh dan tidak pecah menjadi partikel-partikel kecil. Jadi, 1 mol glukosa sama dengan 1 osmol. Misalnya, jika larutan itu mengandung 1 mol glukosa dalam 1 liter air, maka osmolaritas larutan tersebut adalah 1 osmol per liter. Yang kedua, terus ada natrium klorida. Jadi, natrium klorida adalah zat yang terdisosiasi sepenuhnya dalam air menjadi 2 ion, natrium dan klorida. Jadi, 1 mol natrium klorida sama dengan 2 osmol, yang terdiri dari 1 mol natrium ditambah 1 mol klorida. Misalnya, jika larutan itu mengandung 1 mol natrium klorida dalam 1 liter air, maka osmolaritas larutan tersebut adalah 2 osmol per liter. Ketiga, ada lagi yang namanya campuran solut. Dalam tubuh, cairan itu biasanya mengandung campuran berbagai solut seperti glukosa, elektrolit misalnya natrium, kalium, klorida, dan urea. Jadi, untuk menghitung osmolaritas total, kita harus menjumlahkan kontribusi dari semua partikel solut yang ada. Misalnya, jika larutan mengandung 0,1 mol glukosa dan 0,1 mol natrium klorida, maka osmolaritas totalnya adalah sekian-sekian. Kemudian, poin ketiga yaitu pentingnya osmolaritas dalam tubuh. Jadi, osmolaritas adalah parameter yang sangat sensitif dan terkendali ketat oleh tubuh. Setiap penyimpangan dari nilai normal 300 miliosmol per liter itu dapat menyebabkan masalah serius seperti dehidrasi atau pembengkakan sel. Ginjal itu memainkan peran utama dalam mengatur osmolaritas cairan tubuh dengan menyesuaikan jumlah air